Farul? Masih Pak. Masih. Oke. Kalau masih aman kita lanjut terus Pak. Nanti takutnya nggak on lagi. Oh Oh ya, lanjut ya Pak. Ya, baik ya. Yuk Pak. Ya baik. Assalamualaikum Pak Rasidin. Waalaikumsalam Pak Farul. Apa kabar Pak Farul? Alhamdulillah baik Pak. Cuma ini ingin berbicara sebentar sama Bapak. Ada Bapak ada waktu sebentar? Insya Allah Pak, buat Pak Farul akan saya sediakan waktu seluas-luasnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Begini Pak, jadi kan tadi di kelas mungkin ini mau sharing dengan Bapak juga ya, pengalaman di kelas, mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan kepada saya. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan ya di kelas saya itu anak-anak kurang antusias ya, kurang antusias untuk belajar. Ketika saya mengajar itu cuma berapa persen yang menerima dan mendengarkan. Ini saya menjadi beban, menjadi apa istilahnya ya? Mungkin saya perlu apa perbaikan yang perlu dilakukan kondisi ini. Itu Pak menceritakan. Ya, terima kasih Pak Farul. Ya, karena memang kan dalam proses belajar mengajar itu biasa terjadi hal-hal semacam itu. Dan saya sendiri kadang juga pernah mengalami hal yang seperti yang Pak Farul alami. Jadi kalau menurut Pak Farul Razi, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin itu Pak, apa yang kira-kira yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita sekarang? Iya. Ini Pak, saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya alami ini, sehingga nanti murid-murid itu menarik untuk ketika saya mengajar. Begitu Pak. Iya, memang Pak Farul, kalau menurut Pak Farul, kira-kira hal apa yang membuat anak-anak itu atau peserta didik itu kurang antusias belajar dengan Pak Farul? Pak Farul tahu kira-kira apa kendala atau hal yang dialami di kelas sehingga anak-anak tidak antusias dengan pembelajaran yang Bapak berikan? Iya. Setelah saya merasakan Pak, mungkin ini ya, saya selama mengajar kayaknya agak monoton Pak, agak monoton. Kemudian lebih fokus saya yang berbicara, sehingga anak-anak mungkin kurang menarik bagi mereka. Nah, ini mungkin yang saya lihat di kelas. Juga mungkin yang kedua itu metode-metode yang saya gunakan itu kurang menarik bagi mereka. Begitu Pak. Oh gitu. Jadi berarti Pak Farul sudah mendapatkan permasalahan dari yang terjadi di kelas, itu mungkin karena proses pembelajaran yang kita lakukan yang mungkin menurut mereka masih monoton. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu bisa antusias kembali dengan belajar dengan Bapak? Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan sehingga siswa atau siswi Bapak bisa antusias kembali mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan sehingga tidak terkesan monoton seperti yang Bapak ceritakan tadi? Mungkin saya harus mengubah Pak ya, harus mengubah metode pembelajaran. Mungkin saya harus menggunakan metode media-media yang lebih banyak, bervariasi, kemudian tidak monoton. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses PBM di kelas saya. Wah, itu saya sependapat sekali dengan apa yang Pak Farul Razi sampaikan. Saya tertarik sependapat. Jadi kira-kira menurut Bapak, apa yang membuat mereka asik dengan Bapak, atau hal apa yang akan Bapak lakukan sehingga mereka merasa lebih asik, lebih semangat, dan lebih antusias lagi untuk belajar dengan pembelajaran yang Bapak terapkan? Mungkin dengan melihat anak-anak SD ya, saya ngajar itu
lebih ke banyak permainan Pak ya, banyak permainan, kemudian menggunakan media-media yang lagi tren sekarang. Apakah itu media video-video di YouTube, atau menggunakan poster, atau menggunakan apa tuh yang lagi tren TikTok, itu juga kayaknya bisa jadi solusi Pak. Ya bagus itu Pak, itu juga jadi motivasi buat saya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kadang saya juga pernah mengalami. Jadi dengan ide yang Bapak sampaikan, itu juga memotivasi saya Pak. Mungkin saya juga harus melakukan seperti apa yang Pak Farul Razi lakukan di kelas. Karena itu satu hal yang menurut saya yang seperti apa sampaikan tadi, kita harus mengikuti keadaan anak-anak hari ini, sesuai dengan era anak-anak hari ini. Lalu Pak Farul, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid, apakah semua murid itu sudah melaksanakan tugas secara keseluruhan dengan tugas yang Bapak berikan? Ini juga salah satu masalah Pak. Memang di kelas saya itu kemampuan anak-anak itu berbeda ya. Memang selama ini saya kasih tugas itu agak terlalu banyak. Pakai menggunakan buku teks, kemudian bacaan, sehingga ada anak yang mungkin yang cepat dia bisa memahami, tapi ada anak-anak yang tidak bisa memahami, jadi terlambat mereka, jadi hambatan, sehingga kurang antusias. Jika dikasih banyak tugas, apalagi mencatat, nah itu jadi beban bagi mereka. Gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi kira-kira selain buku teks tadi, apa yang ingin Bapak berikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik Bapak? Selain buku teks tadi Pak. Iya, mungkin kayak tadi kita sebutkan ya, baik poster-poster gambar-gambar yang menarik sesuai dengan tema pelajaran, atau dengan video-video yang menyenangkan, terus dengan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kita tadi kayak kita rekam mereka belajar, kita rekam aksi-aksi mereka, itu kan kayaknya lebih menarik begitu Pak. Iya, bagus sekali Pak Farul. Saya juga tertarik tepat seperti yang Pak sampaikan. Saya yakin sekali Pak Farul ini memang punya kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang lain yang membuat motivasi mereka bisa menjadi lebih kuat, kemudian juga antusiasme mereka menjadi lebih tinggi. Saya sepakat, setuju sekali dengan apa yang Pak Farul Razi sampaikan. Kemudian sekarang jadi apa yang ingin Bapak lakukan atau Bapak rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak hadapi hari ini? Iya, yang pertama tentu saya ingin belajar karena terus terang kalau untuk materi apa namanya pelajaran menggunakan media-media elektronik itu masih apa istilahnya gagap ya, masih kurang. Tentu saya akan melakukannya dengan belajar dengan orang-orang, dengan guru-guru yang paham tentang teknologi informatika. Dan setelah itu saya akan menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian menggunakan media-media berupa tadi yang anak-anak suka begitu, baik itu video, kemudian poster-poster gambar yang banyak gambar, sehingga itu menarik bagi mereka. Ya, saya rasa rencana Pak Farul itu sudah hebat sekali Pak. Insya Allah dengan rencana yang akan Bapak lanjutkan dengan tindakannya, mudah-mudahan segala sesuatunya insya Allah akan berhasil dengan sukses Pak ya. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah Pak, saya akan komitmen, akan berusaha. Ini masukan dari Bapak sungguh luar biasa, memotivasi saya untuk memperbaiki ya belajar di kelas saya, sehingga anak-anak itu semakin antusias, kemudian bisa memahami apa yang kita ajarkan. Baik, terima kasih banyak Pak Rasidin atas masukan dan sharingnya Pak. Ya, sama-sama Pak Farul. Saya juga seperti saya katakan tadi, tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan, dan juga saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apapun yang Bapak inginkan,
bisa tercapai dengan sempurna. Dan juga dengan sharing informasi ini dengan saya hari ini Pak, saya juga menambah semangat untuk mengembangkan lagi model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran, dan juga permainan-permainan dalam pembelajaran seperti yang Pak Farul sampaikan tadi. Itu sangat-sangat ini sangat membantu saya juga Pak. Mudah-mudahan sama-sama kita akan sukses di kemudian hari Pak. Insya Allah Pak. Amin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ini saya semakin lega dan semakin senang. Insya Allah saya akan memperbaiki dan akan melaksanakan rencana yang saya buat tadi. Terima kasih banyak Pak Residin. Sama-sama Pak Farul. Terima kasih banyak juga sudah mau berbagi dengan saya hari ini. Permisi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.